Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsadal uqula ila tauhid wa hada wa awdaha lillahi wahdaniyati wa jallaha wa attala bi barahil haq subhal matin wa bahaha wa sabbata kalimatal imani kama asabbat al-libali wa arsa. Illallah wahdahu la syarika lah, sahadataman arafamana wa amila zuhiran wa batinan bimuktadoha wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah dan kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah Kabupaten Teboh Provinsi Jambi. Dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita musyawarah pimpinan Kecamatan Teboh Tengah. Dalam hal ini beliau Bapak Camat sendiri. Salah satu syukur kalau ada pemimpin baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kota kabupaten, sampai tingkat satu provinsi. Dalam ruang publik kegiatan semacam ini, mereka mau meluangkan waktu untuk hadir. Sekelumit sambutan yang disampaikan tadi, saya sudah bisa mengartikulasikan baik dalam pandangan struktur kehidupan bermasyarakat, dalam struktur kehidupan beragama, sampai dengan kehidupan kita melaksanakan Isra wal Mi'raj. Dan yang kami muliakan para alim ulama, imam rawatib, pengurus masjid As-Sa'adah Kabupaten Teboh Tengah, Kabupaten Teboh, dan yang kami cintai, kami banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimah ar-rahimah. Bersyukur kita malam hari ini merupakan ridho Allah. Saya ulangi, bersyukur kita malam ini karena ridho Allah. Yang kemarin bukan ridho Allah. Sudah. Jangan suka-suka mengungkit-ungkit yang sudah lalu. Kelemahan orang Indonesia suka mengungkit-ungkit masa lalu.
sama dengan Abu Jahal. Karena kita akan bicara Isra Mi'raj, ada 3 tokoh yang menjadi sentral percakapan dialog antara Isra Mi'raj. Isra berjalan, Mi'raj naik. Yang pertama, tokoh sentral yang menjadi subjek pembicaraan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua adalah Abu Bakar, dan yang ketiga adalah Abu Jahal. 3 pribadi ini menjadi sosok prinsip dan kemudian diejawantahkan dalam konteks modern sekarang ini menjadi 3 perilaku. Ada perilaku soleh Nabi kita Muhammad SAW, ada perilaku jujur Abu Bakar Siddiq, dan ada perilaku bajingan, pengkhianat, munafik, kafir Abu Jahal. Maka saya katakan tadi, kalau terjadi sesuatu, maka dari ayat Nisa waladin subhana isyakulah amran fa'inama yakulullahu kun jadi maka jadilah. Jadi saya ini belum percaya kalau kemarin ada acara di sini, saya belum yakin. Indonesia ini jangankan kebo ini tempat saya lewat cuma 1 jengkal bagi saya. Saya baru pulang dari Muaro. Yang jaga saya ceramah saudara-saudara kita Bansel dari NU. Saya baru pulang dari Muaro. Tapi Muaro Tampil, Desa Elok, Olak Kemang. Itu jalan itu bukan saya yang minta ampun, mobil saya nangis-nangis. Saya sampai ke sana, apalagi cuma di sini jalan rata. Tapi saya tidak tahu hati kita rata atau tidak. Betul apa betul? Gak usah disesali. Kalau waktu Allah begini. Sudahlah, yang pasti dalam hidup ini cuma satu yang paling pasti, mati. Yang lain belum pasti. Orang tua-tua kita bilang untung tak dapat diraih. Malah gak bisa tolak. Apalagi kita ini, saya pribadi, ibu bapak, bukan Ustaz Iman Fi Amrohi. Saya bukan Ustaz Amroh. Saya bukan Ustaz datang makan. Saya sudah makan, ibu bapak. Yang kasih makan sama saya Allah. Antum saya bukan ceramah, bukan penceramah bisa makan, apalagi saya. Bukan datang makan saya sih, memberi makan sama bapak ibu. Makanan yang kita makan habis itu dari tai semua itu. Ini bicara Isra Mi'raj ini harus lebih keras daripada Maulid Nabi. Ibu bapak pikir ini Isra Mi'raj ini mujizat biasa. Enggak. Ada yang tanya sama saya, Ustaz gimana? Saya di Jambi. Karena besok malam ini usai saya ceramah, gak usah banyak cincong, langsung di Sumatera Utara saya. Jadwal saya dari tanggal 17 Sumatera Utara sampai tanggal 2 Maret. Bukan naik pesawat. Saya bawa mobil dari 2006 sampai sekarang dan sopir saya sendiri.
nggak ada pasukan saya, nggak ada tim. Dari dulu tim saya cuma 3, nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang. Bini dan anak saya, is my bodyguard, my boys. Anak laki-laki saya, orang tanya, mana sopirnya, mana bodyguard? Is my bodyguard, my son. Ini bodyguard saya, Sen Muhammad Ibnu Syawal. Itu bodyguard saya. Kalau Rusli yang menggunakan double stick, anak saya ini menggunakan lato-lato. Enjoy man, relax, jangan tegang. Saya bukan sakit, saya tidak datang karena suara saya parahku. Sampai hari ini pun masih parau. Dan saya dari tadi malam sampai tadi siang jam 5.41 menit saya dari desa di dalam juga jalanannya hancur menyeberang sungai namanya Teluk Rendah. Baru pulang kami. Yang bawa saya 7 jalan tinggal jauh. Goodbye my friend. Amfes, saya lagi nunggu kau belakang. Ini kesetiaan kepada Islam. Oh, Ustaz Yaya keluar penjara sudah jadi lebih matamu itu. Antum berani karena antum dikawal oleh siapa? Dikawal oleh makhluk. Insya Allah saya dari luar sampai ke dalam penjara. Tanya Habib Banyak Muhammad Rizik Syihab. Tinggal beliau yang menunjuk saya. Ujuk-ujuk saya, Ustaz jangan terlalu beringas. Tanya Habib Banyak langsung. Datang ke Petamburan, tanya beliau. Kita satu penjara. 2 yang ditakuti di dalam penjara Mabes Polri. Saya dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Itu kawan saya, itu berani polisi 2 bintang namanya Napoleon Irjen Pol Bonaparte. Oh, gitu kan. Kami di dalam penjara, saya tak punya golongan. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabaniyah, saya bukan Al-Wasliyah. Ibu bapak mau tahu? Mungkin ibu bapak yang hadir ini bahkan yang sudah kembali ke rahmatullah, almarhum, almarhumah pernah dengar saya ceramah di As-Sa'adah ini. Saya bukan orang baru di Masjid As-Sa'adah ini. 2011 saya pernah datang ceramah di masjid ini. Karena saya bukan ustaz terhormat, saya ustaz liar. Ustaz liar, tapi lebih banyak yang datang. Padahal sudah kecewa. Ada 3 masjid yang saya batalkan. Saya bilang sama orang-orang yang jadwalkan saya, kasih tahu panitia, suara saya tak bisa keluar dari tenggorokan saya. Saya tidak berdakwah kecuali di penjara. Di penjara pun saya berceramah. Saya khatib Jumat, saya jadi imam, saya tausiah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kami terdakwa juga di penjara, bahkan mengislamkan yang kafir masuk Islam dalam penjara. Jadi kegiatan kami di luar dan di dalam penjara sama. Habibana Muhammad Rizik Syihab di blok narkoba, saya dipidana umum. Ini saya heran, kita ini ngaku ustaz di garis lurus tapi tidak pernah masuk penjara. Weh, munafik. Amin ya rabbal alamin. Kalau tegas tempatmu hanya 2, kalau nggak penjara mati. Allahu Akbar. Kau katanya bela umat, bela ulama, nggak di penjara. Pengkhianat, munafik. Di zaman Umar bin Khattab, batalion putus kalau begini. Selesai acara ini. Makanya puasa dengan sholat itu sama jujurnya. Berangkat dari Mekah
sampai ke Yerusalem. Qari membacakan dengan lantunan tartil makhraj Quran yang begitu sempurna. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1.500 km. 1.500 km Jakarta Medan. Karena saya sering keliling Indonesia. Saya ke Sulawesi pakai mobil. Mobil saya muat di kapal feri, berlayar sampai Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Surabaya, mobil saya naik feri, hitungannya 35 jam. Saya ke Kalimantan, mobil saya dari Jakarta, Surabaya, 22 jam. Kemana lagi? Mau ke akhirat? Kalau boleh saya ke sana juga. Ada pengawal Ustaz? Wallahu bi kulli syai'in alim. Tak pernah kami pakai pengawal. Dari dulu. Lidah manusia itu cuma satu. Kalau dia bercabang begini berarti ular. Ibu bapak, saya bukan berhadapan dengan organisasi kecil saya di penjara itu. Mari kita berjuang dengan taktik, bukan dengan otot. Kiai Jainuddin MZ sudah ngomong, almarhum, umat Islam ini bagaikan buih di lautan, besar pun tak pengaruh apa-apa. Bahkan di dalam Islam ini banyak kelompok-kelompok munafik. Kafir tidak kuat. Jumlah kafir di Indonesia ini cuma minoritas. Mengapa dia merajalela sekarang? Karena didukung, disokong oleh orang-orang munafik. Awas, ini lebih bahaya daripada kafir. Kafir kita sudah tahu. Dari nama kita sudah tahu. Matius, Markus, Stefanus, Stefanus, Septimus, Tapimus. Makanya tadi ini kalau Nabi bilang begini ya, wal arabu bitasubi, orang Badui fanatis kesukuan. Beliau ini tadi ngomong begini. Di sini Ustaz ada Jawa, ada Sunda, ada apa tadi Minang, ada Jambi. Saya nggak ngerti bahasa Bapak bilang itu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah bahasa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Jangan bermain suku di dalam masjid. Satu kata antum buang, 1 juta saya sudah tepat. IQ saya masih kuat, insya Allah. Perasaan dan feeling saya masih tinggi. Ibu bapak, ini perintah yang tidak main-main. Membedakan antara Muslim dengan kafir adalah sholat. 1.500 km ini kata Abu Jahal, Muhammad, sudahlah, kami bukan orang bodoh Muhammad. Padahal memang si Abu Jahal ini goblok. Dia tidak percaya Nabi Muhammad menempuh perjalanan hanya separuh malam, minal lailah. Dia tidak percaya. Dan Abu Jahal katakan, Muhammad, bukankah Anda tahu nenek moyang kami dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, menempuh perjalanan 40 hari, 40 malam. Bagaimana mungkin antum cuma setengah, hanya seperempat? Karena Abu Jahal ini kafir. Karena Abu Jahal ini munafik, tidak beriman. Cuma Bapak perhatikan isim yang mentasbihkan Allah dari kalimatullah qori tadi bacakan. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah asra bi abdih.
kami telah memperjalankan, Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba. Maha Suci Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau sudah menyebut isim ini, buang kaki kanan, bismillah. Tidak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil. Makanya Islam yang sini, ibu bapak, mohon maaf, beri maaf, lobus otak, lobus parital, otak besar kita ini kekecilan, kecil sekali memahami perjalanan mukjizat. Semua nabi diberikan tongkat kekuasaan dalam konteks teokrasi, teos and krator. Beda dengan sekarang Pak Camat tadi singgung demos and krator. Sekarang kan negara kita negara berasaskan demos and krator. Tapi yang kita bicarakan mujizat begini Pak Camat, bukan demos and krator, tapi teos and krator. Saya nggak usah jelaskan apa teos, apa demos. Nanti di YouTube yang menerjemahkan sendiri. Di YouTuber ini kan orang-orang pintar semua ini. Dia syuting, dia tahu semua artinya itu. Teos and krator. Teos adalah kekuasaan, krator itu kekuasaan, teos itu adalah Allah. Jadi di zaman pemerintahan Allah, kabinet-kabinetnya itu adalah Nabi dan Rasul. Dan lagi kabinet Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau selaku pemimpin dalam generasi manusia, namanya Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi yang terakhir les baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh asli dari 5 Nabi besar untuk meyakinkan manusia, Allah titipkan kekuatan kepada mereka. Musa, contoh Musa, ini tongkat Musa, tongkat pohon biasa, pohon apel di pinggir rumah. Ini tongkat Musa, pakai, datangi ahli maksiat, datangi si kafir, takabur, sombong, namanya Fir'aun. Datangi dengan tongkat ini, buktikan di depan dia apa saja yang kau bilang, insya Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Dibuktikan oleh Musa, bahkan membelah laut, terbelah menjadi 2, bangsa biadab Bani Israel keluar dari cengkeraman kekejaman Fir'aun. Tadi yang dibacakan oleh kaum, dari langkah ini Allah kasih orang Bani Israel Taurat, bukan kitab yang sekarang bukan Taurat namanya kitab Yahudi, Talmud. Yahudi bukan Israel asli keturunan Ibrahim, anak cucu Nabi kita Ibrahim alaihissalam, sampai kepada syariat sholat. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dengan tiada milata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Allahu Akbar. Dari mana perintah sholat itu? Dari Abu Anbiya sampai kepada Sayyidul Anbiya, dari bapak para nabi sampai kepada Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi. Perhatikan ibu bapak, makanya Rasulullah disuruh berjalan dari langit pertama, jumpa Nabi Idris alaihissalam. Langit kedua, jumpa Nabi Soleh alaihissalam.
Langit ketiga, Nuh jumpa Nabi Adam alaihissalam. Langit keempat, jumpa Yahya dan Isa alaihissalam. Langit yang kelima, ketemu Nabi yang paling panjang jenggotnya dari semua Nabi, Harun alaihissalam, saudaranya, adiknya Musa alaihissalam. Langit keenam, bertemu Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Rasulullah bertanya, Jibril saudaraku, siapa laki-laki yang bersandar di masjid? Siapa dia? Nama laki-laki itu, kata Jibril, pria pertama yang beruban di dunia ini, namanya Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang temu yang rambutnya putih, termasuk antara jasa, itu keturunan Ibrahim. Pria pertama yang beruban di dunia, kata Jibril, adalah Ibrahim alaihissalam. Masjid apa ini, Jibril? Ini Muhammad, masjid namanya Baitul Makmur. Konon masjid ini 70.000 malaikat masuk keluar masuk. Yang sudah masuk tak boleh masuk lagi. Berapa banyak ibu bapak jumlah masjid, berapa banyak jumlah malaikat yang keluar masuk. Yang tahu persis sholat ibu bapak betul atau tidak? Coba angkat tangan ibu bapak. Di antara kita ini siapa yang paling jago sholat? Islam kacau gara-gara sholat ini. Datang kelompok-kelompok, kalau panjang jenggot kurang panjang, surganya pendek, bukan sunnah. Kalau kaki celananya tidak sesuai ukuran, bukan sunnah Nabi. Sholatmu tidak sah. Imammu salah, yang pakai kunut salah, yang tidak pakai kunut salah. Allahu Akbar ya karim. Ini ajaran dari mana? Allah dan malaikat tidak lihat ukuran jenggot dan kaki celana, kawan. Nah, saya sudah cari-cari di Al-Quran, mana malaikat tukang ukur kaki celana masuk masjid jenggot. Atau ada pengurus masjid di pasar, saya dikatakan, celanamu belum keluar. Ada tentara hadir di malam, Babinsa Pak ya. Coba nanti lihat, beliau pulang langsung ke Kurami. Lapor, komandan, satu tangan Pak ya, atau dua tangan? Satu tangan Pak. Oh satu. Cuma satu. Saya anak tentara Pak. Bapak saya perwira seksi 1 dulu, sudah pensiun. Bapak saya itu perwira seksi 1 Korem 131 Santiago Overste. Bapak saya bernama Reinhard Walum. Kakak saya di Taruna, di Sange, dan Ramil di Naha. Jadi saya ini keluarga militer. Tanya beliau, sebentar kalau pulang, lapor. Ada apa tadi sore saya ceramah? Babin, Kamtib, Mas, polisi. Lapor komandan. Sudah kami cek Masjid Asada, yang datang ternyata Ustadz radikal. Contoh. Siapa namanya? Itu Yahya Waloni. Radikal Pak. Ada kawan polisi bilang, Ustadz, ente masuk golongan radikal. Sudah komandan, tidak usah cerita, saya sudah tahu. Saya paling atas. Ustadz Somad saja ceramahnya biasa-biasa, masuk juga dalam golongan radikal. Habis Pak balik lapor, komandan itu terima laporan beliau. Oke, baik, aman, terkontrol dan kondusif. Tapi Bapak tetap satu tangan. Bagaimana Pak? Begitu subuh hari sebelum menghadap komandan, berapa tangan komandan? Pak Babinsa, berapa tangan diangkat sebelum ketemu komandan Kurami? Tangan. 2 tangan sebelum ketemu komandan. Beliau pasti 2 tangan. Allahu Akbar.
Bisa nggak kira-kira? Allahu Akbar. Dua tangan Pak. Amin ya Rabbal. Amin. All the praises go to Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lapor ya Allah dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu laporan pertama. Ustaz tapi lain masjid silent, lain masjid tak pakai bismillah. Dia juga ucapkan bismillah, tapi antum tidak dengar. Islam kalau nggak beda-beda nggak bagus. Islam berarti mesti beda. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang kunut doa, yang tidak kunut tidak apa-apa. Lebih cepat, lebih bagus. Tidak jadi masalah. Ya kan? Sama dengan itu Bapak begini kan? Kalau acara kita yang datang begini cuma Ustaz nggak berharga begini, Ustaz lihat ngapain terlalu banyak acara? Iya, yang acara-acara formal begini, kalau Ustaz naik pesawat, dijemput, makanan yang mesti lihat kan? Ini ada Ustaz lihat sudah ada banyak mu'am. Betul apa betul? Sudah ngomong, ini sudah nongol dari tadi, cuma takut dia mau nongol. Bukan cuma itu Bapak, sama kita, saya juga sudah nongol, hampir cabut. Oh kalau saya tambah lagi 2 sambutan, wabillahi taufiq wal hidayah. Antum belum tahu saya punya darah ini. Pura-pura tipis tadi saja. Di mana Ustaz? Ada tunggu lagi lemah. Ini. Oh iya kalau isap memang Pak. Jago saya kalau isap rokok ini. Mempunyai relevansi yang kuat dengan ayat-ayat suci ini. Banyak dari mereka masuk Islam. Di Indonesia ini innalillahi. Kita masuk Islam dari Manado. Tadi bilang asal Bapak jangan ceramah pakai bahasa Manado. Bahasa Manado itu bahasa Belanda. Kita semua ini bekas jajahan Belanda. Orang Spreken. Orang Manado di Indonesia ini 3 orang yang suka bicara Islam benar. Saya, Habib Bahar, Rocky Gerung. Itu 3 orang Manado semua. Lihatlah mulut kami baru bicara sama. Beda dengan Bapak Ibu masih poles kiri, poles kanan, singgung kiri, singgung kanan. Kami nggak ada singgung, nggak ngerti kami singgung. Bende, hitam, lipas, banting. Cara cerita ini. Gimana katanya Ustaz Jaya jadi tobat? Kasihan. Mari ikut sekali-sekali di mobil dengan saya. Ikut dengan saya di mobil. Kalau betul-betul mau berjuang atas agama, malu kita. Justru Rocky Gerung itu orang belum Islam, tapi dia mati-matian membela Islam dan melawan para pejabat zalim di negara kita. Allahu Akbar. Jadi Ustaz sama jadi presiden di depan. Nggak ada urusan, mau mati saja dia. Macam malas kami urus. Nggak ada urusan. Nggak. Kita di sini lihat kalau sampai Anies datang pasti Anies musuh lagi itu. Watak kita ini menunjuk kebanyakan. Nggak berani maju paling depan, cuma di belakang. Ada zaman saya sekolah dulu, kalau kita berkelahi, dia bukan maju, dia fight dari pantat dorong begini. Tahu saya pantat di Indonesia ini. Ini para pahlawan kita banyak yang gugur, ulama kita banyak yang sudah wafat kembali ke rahmatullah, menyisahkan generasi pengecut munafik juga. Saya ini kan keliling Indonesia, tahu di atas kapal feri saya duduk, ada orang lewat, ada yang kenal saya, di mana-mana wajah saya ini orang sudah kenal.
Kenapa? Karena media YouTube sudah memperkenalkan. Ini begini, rekam begini. Sudah terekam itu. Sementara saya bukan YouTuber. Jadi orang rekam kemana-mana nggak ada, saya larang-larang begini. Bersyukur antum saya tidak larang. Ketemu Ustaz lain pakai tim. Antum mesti berhenti. Jangan rekam. Tapi kalau saya ceramah, seberapa banyak kalian rekam semua? Ada cerita itu. Jadi saya lihat di dalam penjara ini baru saya ngerti. Begini permainan politik. Polisi itu baik sama saya. Orang-orang kafir yang ada dalam penjara ketakutan. Sampai ada yang bawa makanan ke kamar saya. Ada yang bawa kue, ada Masya Allah. Dipolitisir di luar-luar. Ustaz Jaya minta maaf kepada orang kafir. Itu bukan masalah saya, masalah Ustaz Abdul Somad. Saya yang maju ke depan. Waktu itu saya mengatakan, hei kafir, kenapa kalian serang puas? Kalau melapor saya, Yahya Wallahuddin ditangkap saya. Karena kita orang Kristen pada waktu itu saya bilang Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Kamu punya Roh Kudus itu Roh Kudus. Ini tersinggung mereka. Secara etika diyakini oleh seorang kiai. Kita Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya bilang Matius, Markus, Stefanus, Petrus, Takimus. Dilapor masalah ini, masalah vertikal, lapor ke pidana. Allahu Akbar. Begitu dilapor, saya dipanggil, ditangkap oleh kawan-kawan di Mabes Polri. Ustaz, mana pengacaranya? Oh, saya bilang saya tidak perlu pengacara Pak, saya sudah siap 24 jam. Coba tanya ini anak saya sudah tahu saya ditangkap. Oh maaf Pak Ustaz, ini kan perintah pimpinan. Baikkan komandan, bawa saya sekarang. Tapi Ustaz lagi sakit. Memang saya waktu itu pulang dari Sumatera Barat, saya mengalami pembengkakan jantung. Memang saya sakit sebelum ditangkap. Berobatnya di rumah sakit Purwakarta, rumah sakit Tamrin, rumah sakit Islam. Jadi saya dalam penjara, Pak, ada polisi datang. Oh ya, saya pasti ditangkap. Kok Bapak tahu? Tadi malam saya mimpi banyak polisi di rumah. Berarti saya mau ditangkap. Alhamdulillah deh, saya bilang diri saya. Tapi Bapak lagi sakit, enggak. Besok pagi saya minta dokter. Malam ini juga, saya mau pulang, minta ditangkap. Coba tanya Mabes Polri. Sudah Ustaz berobat dulu, kalau sudah sehat-sehat nanti kami balik. Tidak usah bolak-balik Pak, sekarang aja. Saya mau ingin rasa bagaimana di penjara. Bawa ke dalam penjara. Dalam keadaan sakit, fitnah di luar timur dari orang kafir. Yahya Wallahuddin ditangkap langsung sakit. Dari memang saya sakit. Polisi sendiri bilang, nah ini Ibu Bapak jangan mau diadu dengan petugas. Saya baru tahu, oh berarti selama ini memang politik yang mengadu domba kita. Ada yang bilang, Ustaz jangan minum airnya polisi. Ustaz, jangan minum kopinya polisi. Alhamdulillah, jantung saya sampai hari ini sehat karena kawan-kawan Mabes. Bahkan ada yang mengaku, Ustaz saya orang Manado. Ustaz tidak usah takut, pangkatnya Kombes Mabes. Ustaz tidak usah takut, kami semua ini saudara Ustaz Muslim, kami Islam. Selama ini kita mau diadu domba dengan petugas, dengan aparat, bodoh sekali. Satu dua orang yang berkomentar, satu dua orang yang bermusuhan, kita masyarakat Indonesia diadu domba. Hati-hati Bapak, mengundang penceramah juga karena dia mahal. Lihat mulutnya, sesuaikan dengan perbuatan. Betul apa betul? Nanti NATO, no action, talk only. Dia cuma bicara, Nabi Muhammad hebat.
tapi dia nggak seperti akhlak Nabi Muhammad. Awas, awas. Dia suka mengangkat Islam, mengangkat ulama, dia sendiri berkhianat di dalam. Dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini, ibu bapak, banyak orang yang sudah masuk Islam murtad kembali. Rasulullah diperkirakan usia beliau sudah 10 tahun, 11 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Artinya Rasulullah usia kerasulannya sudah 11 tahun peristiwa Isra Mi'raj ini. Sampai di langit yang ketujuh sudah bertemu Ibrahim, malaikat Jibril mengatakan, permisi ya Rasul Muhammad, saya tak boleh naik ke atas karena itu lantai yang sangat suci, hanya antum yang diperbolehkan untuk naik ke atas. Dalam sejarah para nabi, cuma 2 nabi yang pernah berhadapan face to face, muka dengan muka, bersama Sang Khalik Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang pertama Musa alaihissalam, Nabi yang kedua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi la nabiyya ba'da, dan sesudah beliau tak ada lagi nabi. Di mana? Sidratul Muntaha. Begitu Jibril mengucapkan saya tak boleh di atas, terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam turunlah tangga putih ke bawah sampai langit ketujuh. Menurut para ulama dalam kitab yang kami baca, mohon maaf Kiai, dalam kitab Duratul Nasihin Dokoikul Akbar, bahwa tangga putih itu semua manusia di dunia, kafir atau mukmin, apabila dia mau meninggal dunia, dia mau wafat, bahkan kafir yang mau mati, dia sudah melihat tangga putih itu akan turun dari langit, terus besok kamu selesai, berarti habis. Tangga itu turun di depan Rasulullah SAW, lalu terdengar berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala nabi. Mereka mengucapkan assalamu alaika ya awalu ya akhiru ya hasyiru. Keselamatan bagi engkau yang awal dan yang akhir dan yang maha mengumpulkan. Karena sifat dari Nabi Muhammad adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah billazi arsala rasulillah rahmatan lil, menjadi rahmat bagi alam semesta. Naiklah Rasul ke atas, diberikan perintah oleh Allah, ajarkan umatmu Muhammad 50 waktu dalam sehari. 50 waktu dalam sehari. Rasulullah turun di langit ketujuh, langit yang ke-6, berjumpa Nabi Musa alaihissalam, langit yang ke-6. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak, ini kan sama-sama Nabi kawan. Enggak, ini kan sama-sama Nabi. Ya, sama dengan saya ketemu yang penjual apa itu, cuci mobil. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam tak. Waalaikumsalam. Ya karena sudah kawan. Waalaikumsalam. Bagaimana man? Berapa rakaat? 50. Coba, kalau dengar udah tua, berapa lantai 6, kurangi, kuat sedikit, berapa rakaat? 50 mus. Waduh, saya pimpin bangsa biadab Bani Israel 1 rakaat, tak ada yang mampu. Minta Muhammad, insya Allah Allah akan menguranginya. Minta dikurangi. Beberapa ulama mengatakan ada yang dikurangi 5, ada yang 10. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya hanyalah al-muhtadi, orang yang diberi hidayah. Saya mengambil 2 pendapat itu, 5 dan 10. Dua-dua benar. Dua-dua benar. Sama dengan orang berceramah. Ada ustaz mengatakan
itu yang benar. Ada juga yang mengatakan siapa bersolawat tidak usah pakai Sayyidina, langsung saja Allahumma sholli ala Muhammad. Mana yang betul, Sayyidina atau yang tidak pakai Sayyidina? Saya pribadi bukan ustaz, dua-dua betul. Tapi ada ustaz yang mengatakan Sayyidina salah, ada juga yang mengatakan tidak pakai Sayyidina benar. Berarti dua ustaz ini bukan ustaz, iblis. Dua-dua benar. Betul apa betul? Bikin kacau Islam kau. Ya mesti begitu. Saya bukan ustaz tahu itu persoalannya. Saya bukan ustaz, saya cuma dari kafir, dari bapak. Saya datang ke sini bukan memberi ilmu. Saya ibarat handphone hanya motivator, charger. Charger, tahu nggak charger? Cas. Nanti kalau ibu bapak punya handphone semahal apapun, baterainya low battery, butuh apa? Butuh charger. Nah, jadi itu persoalannya. Saya bukan ulama. Ingat ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dari dua pendapat itu saya terima. Dua-dua betul. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dua-duanya betul. Naik ke atas Rasulullah, bolak-balik 5 kali, 10 kali, dikurangi sampai terakhir 5. Ditanya Musa, udah, kata Rasulullah, udah bos-bosan, capek gua naik turun tangga, jantung tidak kuat, Mus. Kenapa man? Kemarin kan baru dibelah. Sebelum saya naik di lantai 7 sampai Sidratul Muntaha, dada saya sudah dibelah Musa. Kenapa dibelah? Dibuka hati Rasulullah. Jadi ibu bapak, komitmen dalam sholat itu, kejujuran dalam sholat itu berpulang kepada hati. Yang kau pakai celana jodong sampai di leher, kau begini pun lipat-lipat pendek begini silakan. Atau kau melorot ke bawah, hatimu busuk, sholatmu tidak diterima. Amin ya robbal alamin. Bukannya itu kawan, pernah saya sholat di Batam, anak muda kejar terus ke saya, kejar begini terus. Saya lari dia kejar, lari kejar. Saya tanya enggak lagi, kenapa kau sholat tidak ada diam-diam? Menurut guru saya, waktu saya baru masuk Islam, 3 kali kau garuk-garuk begini batal. Bahkan di rest area di Jakarta saya mau ke Bandung, bapak-bapak ngantuk sholat, saya perhatikan ini berarti minna laila fatahajat bi, karena sudah jam 1 malam dia sholat, berarti tahajud. Karena mengantuk dia paksa, mestinya tidur dulu baru tahajud. Begini. Maaf pakai. Oh, saya bilang, kau tunggu ya, kau tunggu. Habis kau sholat, nanti saya dikasih kau. Iya, saya bisa lihat yang begitu. Sedangkan dari Palembang belum jadi tol dulu, saya lihat bini anak di belakang agak macet di lampu itu, menggalak. Ada orang bawa truk tulisannya Bismillah. Dia pakai peci hitam, dia pipis di pinggir jalan. Bini saya bilang, kau ngapain sewot dengan orang? Bukan dengan orang, di kepala dia orang Islam. Ini kita panjang begini pasti ada orang kafir. Percuma Ustaz berdakwah. Saya disunat masuk Islam mau ke masjid, tak dikasih oleh ketua MUI. Pak Yahya mau ke masjid, iya tidak boleh. Loh, saya sudah masuk Islam. Betul, itu sudah masuk Islam, tapi belum disunat. Kalau sebarang-sebarang yang ini nggak bisa. Saya panggil saya dulu, kau orang Islam ya? Ya Pak, kenapa? Kalau orang Islam itu hati-hati. Kau lepas dulu kopiah di kepalamu, peci di kepalamu, itu lambang Islam. Dan kedua tulisan Bismillah truk yang kamu bawa, dan tulis Bismillah, kau tulis saja di situ, Dewi Persik atau Julia Perez atau Inul Daratista. Kau tulis saja situ artis dangdut, sementara kau jadi goyang goyang. Hati-hati Ustaz, ceramah saja, tapi tidak usah lah. Percuma, tidak ada yang mendengar. Karena mereka berpuasa, biar saja. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan ada pemimpin terbaik bagi bangsa ini.
pemimpin yang amanah, pemimpin yang sholat, pemimpin yang soleh. Wasotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang sehat. Jangan cari pemimpin yang seperti sekarang. Allahu Akbar. Di sebelahnya Jokowi, raja kali-kalinya ulang. Cari pemimpin yang kuat, dadanya masih oke. Bukan jaga face, pastor tubuhnya bagus. Ya sini ya. Saya masih ingat kata-kata beliau, jangan menyebut data. Turunkan fatwa MUI waktu Pak Maruf masih ketua MUI pusat, diharamkan menyebut Natal. Begitu jadi wapres, muncul di televisi. Jangan buat kalian dan taubat. Apa lagi yang bisa? Apa yang kita jadikan contoh? Kalau paling atas sudah ke bawah, Allah. Itu kawan baru asli. Itu baru asli. Ustaz Jaya kalau menguatkan saya begini, kalau saya mau jujur, banyak yang tawarkan ini itu. Ya, saya sudah kenyang. Sebelum saya masuk Islam ini, saya pemimpin sekolah tinggi teologi Calvinis from Stuttgart, Jerman. Saya sudah kenyang dengan harta kafir, harta duniawi ini. Makanya saya tidak mau ke sana kemari naik pesawat, karena saya memang tidak tahu bagaimana naik pesawat. Beda dengan Bapak Ibu tahu pakai seatbelt, tahu etika. Kalau saya sudah tidak tahu naik pesawat, yang saya tahu village to village, desa ke desa untuk mendakwahkan Islam. Oleh sebab itu, jamaah doakan kami. Pacaman tak usah khawatir. Mari pacaman, saya cungkil lebih dalam. Mari pacaman. Pemimpin kita ini amatiran, satu, banyak amatiran, dan kedua tak mau diajak menerima oposan. Oposan itu adalah daya mencapai sebuah alternatif berpikir bagi kesenambungan masyarakat yang dipimpin. Itu namanya seni berpolitik. Pasti ada oposisi. Tapi negara sekarang, prinsip sekarang menolak oposan. Semua mau jadi pendukung. Kenapa? Karena ketidakmampuan seorang leader untuk memimpin. Saya curiga tidak pernah sekolah sebagai pemimpin, membias pada aspek leadership kepemimpinan. Bagaimana caranya? Dirangkul semua. Untuk apa? Menutupi ketidakmampuan etos dan kinerja kerja. Secara politik, gambaran besarnya begitu. Nah, bagaimana caranya? Habisi. Singgung, tangkap, simpan. Kalau tidak, jadikan sebagai kawan. Bayar. Makanya jangan heran dia pakai jubah putih, manpes pada kepala ini. Ya, ngaku balik, nggak tahu.